Sudah makan? Sudah ada uang saku semua? Sudah rentek video. Memang. Izin Bu ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa punya kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah tahu sama saya? Belum. Nama saya Malik. Saya di sini memiliki tugas dari kampus untuk bercerita. Nantinya ada cerita yang ingin saya ceritakan terhadap adik-adik sekalian. Semangat! Selamat pagi! Oke, saya akan bercerita. Pada dahulu kala, sebuah cerita dimulai dari kota Semarang, Jawa Tengah, di mana di sana menceritakan asal muasal tentang adanya Danau Semarang. Di Danau Semarang ini dipisahkan dari dahulu-dahulu, bahwasanya ada sejarah yang diceritakan dari turun temurun yang bernama legenda Rawa Bening. Dahulu kala hiduplah seorang laki-laki yang bernama Ki Hajar. Dia memiliki seorang istri yang bernama Nyi Klinting. Saja ini adalah sang suami Ki Hajar dan ini adalah istrinya Nyi Klinting. Nah gitu ya. Ki Hajar ini dengan istrinya Nyi Klinting hidup bertahun-tahun, akan tetapi tidak memiliki seorang anak dalam waktu pernikahan yang sangat lama. Karena sang istri Nyi Klinting ini ingin memiliki anak, sehingga sang istri ini Nyi Klinting mengadu terhadap sang suami. Kakanda, aku ingin punya anak. Aku ingin punya keturunan. Apakah Kakanda tidak mau? Lalu Ki Hajar ini menjawab terhadap sang istri. Iya adik, saya akan bertapa di lereng gunung untuk mendapatkan seorang anak. Dari hal yang diutarakan oleh Nyi Klinting terhadap Ki Hajar berangkat ke gunung lembah di belakang rumahnya. Ki Hajar bertapa berbulan-bulan ada di gunung itu, dan tanpa disadari oleh Ki Hajar bahwasanya Nyi Klinting akhirnya hamil, mengandung. Nyi Klinting mengandung dan beberapa bulan kemudian Nyi Klinting melahirkan. Akan tetapi Nyi Klinting kaget. Ternyata yang dilahirkan adalah seekor naga. Namun dengan kegairahannya yang ingin memiliki anak, Nyi Klinting pun merawat anak itu. Walaupun bentuknya seperti naga, akan tetapi anak itu mampu berbicara layaknya manusia. Hari demi hari dilewati oleh Nyi Klinting dengan anaknya, dan tahun demi tahun anaknya sudah beranjak dewasa, sehingga
anak itu mengadu terhadap sang ibu. Anak itu bertanya, "Hai ibu, siapakah ayah saya? Ayah saya di mana? Sampai saat ini saya tidak tahu di mana ayah saya." Lalu Ki Klinting pun tidak memberikan jawaban, akan tetapi hanya memberikan isyarat. "Nak, pergilah ke lereng gunung itu dan bawalah tombak ini. Nanti ada orang yang bertapa, lalu kamu sampaikan saya anaknya, dan kamu buktikan dengan keris yang kamu bawa ini." Lalu sang anak berangkat ke lereng gunung itu, yang ada gunung besar yang ada di tempat petapaannya Ki Hajar. Sang anak pun berangkat dengan rupanya yang berbentuk naga. Dan anak itu bertemu dengan sang ayah dan menghadap. "Hai Paduka, saya adalah anak dari Ki Klinting dan saya anaknya Paduka." Lalu si Paduka tidak percaya begitu saja. "Dengan bukti apa kamu adalah anak saya?" Lalu sang anak mengeluarkan satu buah keris. "Set, ini buktinya kalau saya adalah anak Paduka. Baiklah, saya mengakui kalau kamu anak saya, tapi belum cukup syaratnya untuk kalau kamu adalah anak saya. Kamu lingkari gunung ini sehingga mulut dengan ekormu ini menyentuh. Lalu kamu bertapa di situ sehingga pada kemudian kamu nanti berubah menjadi manusia." Lalu sang anak melingkari gunung itu dengan isyarat dari sang ayah. Diceritakan di desa sebelah hiduplah warganya yang makmur, yang hidup berkecukupan. Dan pada saat itu pula di desa itu mengadakan pesta raya yang untuk sesembahan karena hasil panennya yang melimpah. Akan tetapi dari desa itu yang mau dijadikan santapan tidak menemukan ikan, sehingga warga berbondong-bondong ke gunung untuk mencari ikan yang mau dimakan, untuk berburu. Namun orang-orang itu tidak menemukan, tidak mendapatkan kerbau, tidak mendapatkan hewan yang mau dibawa untuk pulang. Namun salah satu warga melihat ada hewan besar yang mengelilingi gunung itu, sehingga warga itu memanggil salah satu teman-temannya untuk, "Ini ada hewan besar, nanti kita pesta, kita makan-makan." Sehingga dipotonglah hewan itu dan kemudian dibawa oleh warga itu ke tempat untuk berpesta. Di asiknya ramainya pesta itu datanglah seorang anak kecil yang berbentuk manusia. Ya, ini manusia, anak kecil. Terus anak itu datang di tempat keramaian dan dia meminta sesuap nasi dan meminta satu tegukan air. "Hai tuan-tuan, bolehkah saya minta sesuap nasi dan seteguk air?" Akan tetapi warga itu tidak mau memberikan terhadap si anak itu karena bau anaknya itu amis dan dia bertelanjang, sehingga diusirlah.
Diusir oleh warga, sang anak itu pulang dengan menangis. Lalu sang anak itu bertemu dengan nenek-nenek. Lalu sang nenek berkata, "Nduk, kenapa kamu menangis?" "Saya apa nih? Saya ingin sayang." Lalu sang nenek ini membawanya ke rumahnya. "Ayo Dok, ikut saya, kasih makan dan minum di rumah." Sang nenek pun membawa, memberikan baju, memberikan makanan, memberikan minuman. Lalu sang anak itu berkata kepadanya, "Nek, saya ingin kembali ke desa itu dan ingin memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang sombong." Nenek, ketika nanti berbunyi gemuruh yang keluar, yang didengar oleh nenek, maka nenek cepat-cepatlah naik ke atas itu. Lalu sang anak berangkat lagi, sampailah ke terhadap di orang-orang yang berkerumunan. "Hei, kalian semua, saya akan hukum kalian. Saya akan menancapkan satu lidi ini. Jika nanti ada yang bisa mencabut lidi ini, maka saya akan kasih hadiah. Tapi kalau tidak bisa, maka kalian akan dihukum." Dari semua warga ingin mencabut tapi tidak bisa untuk mencabut lidi ini. Lalu sang anak tadi mencabut, keluarlah air dari cabutan lidi itu, sehingga air itu semakin banyak dan menenggelamkan isi warga yang ada di sana. Sehingga sang anak itu pun pergi lagi terhadap menemui sang nenek. Lalu sang anak berpesan kepada nenek, "Silakan nenek pergi menggayungi lesung ini dan saya akan kembali untuk menjaga rawa ini. Biar rawa ini saya yang akan menjaga." Lalu sang anak berubah lagi menjadi naga dan menjaga danau itu. Dan sekian itulah yang cerita yang saya sampaikan.